Sobat Isigo TV, kembali lagi dengan saya Dini di acara Bincang-Bincang Profesi di sektor transportasi atau BPRO Seksi. Oke, kali ini pembahasan kita, topik kita sangat amat menarik dan inspiratif bersama Pak Diok selaku dari Direktur dari PT Atrans Digital Sinergi. Penasaran bagaimana cara beliau membangun usaha bisnisnya di rental mobil ini? Penasaran? Yuk kita ikutin. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, subscribe Isigo TV. Let's go. Kami di PT Atran ini, karena kalianlah juga PT Atran ini bisa berkembang sampai saat ini. Ya, harapannya mudah-mudahan kita juga bisa makin maju lagi, makin besar lagi. Ya, harapannya juga bisa bersinergi kembali dengan aplikator ya. Mungkin di sini kebetulan ada PT Gojek, ada Isigo. Harapannya ke depannya kita bisa bersinergi dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya rekan-rekan membersamai saat ini adalah keberkahan buat kita semua dan kemajuan buat PT Atran ya. Terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama saya sekarang sudah ada bersama Pak Dio selaku dari Direktur PT Atrans Digital Sinergi. Oke, di sini kita akan bahas mengenai bisnis beliau untuk rental mobil seperti apa, strateginya seperti apa, dan cara menyikapi dan tantangannya seperti apa. Selamat siang Pak Dio. Siang Mbak Dini. Baik, terima kasih Pak Dio undangan kita untuk kantor Atrans. Terima kasih, selamat datang di kantor saya. Oke, Pak Dio, mungkin bisa sebelum kita lebih dalam lagi nih, kita mungkin sobat Isigo pengen tahu Atrans Digital itu apa sih, perusahaan apa sih? Oke, Atrans Digital Sinergi ini bergerak di bidang transportasi saat ini ya, bergerak di bidang transportasi dan juga fashion. Namun untuk fashion ini di handle di cabang Depok, ya, di Depok untuk saat ini. Untuk di Bogor saya fokus untuk di transportasinya, begitu. Ini untuk Atrans sendiri nih, ini bisnis dibangun oleh Bapak sendiri atau ada rekan-rekan dari Bapak juga yang bantu untuk bisnis ini? Atrans saya sendiri sih, barengan sama kakak. Saya kebetulan kakak saya yang pegang handling di Depok itu yang handling di Depok untuk handling divisi fashionnya itu kakak saya sendiri. Dia saat kita ngebangun CV itu sebagai komisaris. Gitu. Pasti ada silsilahnya Pak. Kenapa dinamakan PT Atrans Digital Sinergi? Oke. Atrans ya, sebetulnya Atrans tuh awalnya saya bilang awalnya dari anak saya nih. Anak saya namanya Alif. Alif, tadinya Alif Transportasi. Cuman saat ini kita jadikan nama perusahaan, nama corporate Atrans saja. Atrans, cuman digital sinergi yang saya harapkan dengan adanya nama digital dan sinergi ini ya. Nah, kita harus perusahaan, walaupun perusahaan transportasi harus melek digital ya, harus berkembang ke mengikuti perkembangan zaman dan juga saling bersinergi. Itu sih. Gimana sih awal mulanya tiba-tiba langsung kepikiran, oh ya pengen buka bisnis Atrans nih di bidang rental mobil? Itu silsilah seperti apa sih Pak? Awal-awalnya ya, awal-awalnya begini. Awal-awalnya 2016 saya beli mobil. Ya, saya beli mobil. Saya seorang karyawan yang ya saya coba beli mobil dengan cara kredit saat itu. Dan gimana caranya ya supaya mobil ini tetap terbayar, lalu juga saya juga bisa pakai unitnya gitu. Akhirnya saya turun tuh jadi driver online. Oke, berarti langsung Pak Dik sendiri jadi driver awal. Yes. Saya turun jadi driver online dari 2016 akhir, mulai mungkin bisa dibilang 2017 lah ya, 2017 saya mulai
jadi driver online. Selepas kerja pulangnya saya jadi driver online, pulang malam, hari Sabtu dan Minggu juga saya narik terus gitu kan, sampai saya dapat komplain dari istri. Kerja terus gitu. Kapan ada waktu buat di rumah katanya kan. Ya saya bilang ya ini tantangannya, saya bilang ini tantangannya. Cuman ya sudah, akhirnya ada satu ketika ada teman saya ingin sewa mobilnya. Ya mobilnya saya sewa aja deh katanya. Mobilnya saya sewa aja. Boleh deh, saya bilang. Saya coba, dan saya juga saat itu belum pernah namanya main rental ya. Mobil nggak pernah main rental, dan juga kebetulan memang dari dulu saya unit pakai GPS. Pakai GPS itu saya pakai. Nah, teman mulai sewa nih, saya pikir oh mulai prospek ya ini, kalau persewaan seperti ini mulai prospek ya. Cuman dengan berjalan tahu udahan nih. Teman, wah udah cukup ya sewanya. Akhirnya saya coba lagi, saya cari-cari orang yang mau bawa mobil saya. Sampai di situ mulai tuh berjalan gonta-ganti driver. Saatnya ada kosong ya udah saya jalan sendiri. Sampai 2017 saya masih punya 1 unit. 2018 saya melihat ini sebuah prospek ya, sebuah usaha yang saya lihat bisa berkembang. 2018 saya nambah unit 1 lagi. Dari unit, saya punya unit Ayla dulu, lalu saya beli lagi tuh Sigra. Jadi saya running 2 unit. Selang sebulan kakak saya nih ngelihat sepertinya bagus nih, akhirnya beli juga satu, nitipin di saya. Total 2018 itu saya punya unit 3. Nah, dapat 1 bulan, unit yang baru dibeli itu dibawa kabur. Baru merintis usaha ya. Baru dibawa kabur itu. Akhirnya dibawa kabur sampai ke Banyumas. Tapi karena kita juga menggunakan GPS dari dulu, tapi GPS-nya dicopot. Berarti dia tahu gitu ya Pak? Ya mungkin sindikat. GPS saya dicopot, dibawa kabur, tapi saya bisa trace lokasi terakhirnya. Lokasi terakhir saya trace di mana. Kebetulan yang punya bengkel ini, dia nyopot di bengkel. Kebetulan yang punya bengkel ini polisi. Jadi kita dengan segala upaya mobil bisa balik. Di situ kebetulan nih mobil yang dibawa kabur ini mobil yang baru dibeli sama kakak saya. Di situ kakak saya juga agak down juga ya, agak wah berbahaya nih. Tapi dengan saya bisa meyakinkan ini masih bisa berjalan. Akhirnya kita jalan lagi. Sampai 2019 ada rekan saya nih ngikut juga, ada naruh 1 unit. Jadi ada total 4 unit. Kita ya begitu, driver ganti, udahan, kita survei lagi. Cuman dari dulu saya kalau nyari driver pasti akan screening ketat. Saya akan screening ketat dari datanya, sampai saya survei ke rumahnya. Jika ada data kurang data atau data yang kurang baik, pasti saya dicek. Gitu ya. Lalu dari 2019, 2020 masih berjalan 4 unit saja. Di 2020 ada beberapa teman-teman yang melihat usaha saya, mungkin boleh nih, oh iya kan, boleh nih, kakak aja atau saudara saya aja boleh naro gitu. Saya dong naro. Di situ saya belum berani ya, karena kan posisinya saya masih perseorangan gitu kan, saya belum ada legal standingnya. Nah, di 2021 yang jalan ini saya sama teman saya nih yang namanya Pak Janjan. Di 2021 saya sepakat sama Janjan juga sama kakak saya, yuk kita jadikan badan saja gitu kan, 2021, 14 Juni 2021 ini terbentuklah CV Atras Digital Sinergi gitu ya. Jadi CV Atras Digital Sinergi. Nah, mulailah yang orang-orang banyak yang pengen naruh unit. Oke, kita open gitu kan. Oke, kita open. 2021, 2022 dari unit saya cuma 4, di 2022 unit saya total ada 13. Ada peningkatan nih 13 ya, ya, perkembangan lah ya. Nah,
Hingga saat ini di 2022 kemarin, di 2002 akhir ya, Atrans saya rubah lagi jadi PT, gitu. Saya rubah lagi jadi PT. Sekarang sudah PT Atrans Digital Sinergi. Saat ini ada kita juga namanya bisnis ya, bisnis mesti growth, ya, bisnis mesti growth, mesti berkembang. Dari sebelumnya nggak boleh namanya turun, gitu ya, dari tahun ke tahun. Hingga 2023 saat ini di awal tahun unit kita total sudah ada 26. Berarti official itu tahun 2021 ya Pak Atras ini? Betul, secara legal standing CV itu kita di 2021. 14 Juni 2021. Entah secara kebetulan atau tidak. 14 Juni itu SK Menkumham terbit. 14 Juni itu adalah tanggal lahir anak saya. Namanya dari anak Bapak. Iya, anak saya Alif itu 14 Juni lahirnya. Terus entah kebetulan atau tidak. Saya baru sadarnya pun itu setelah 2 bulan. 2 bulan tanggalnya nih gitu. SK saya pasang 2 bulan saya lihat SK 14 Juni. Wah, ini kan tanggal lahir anak saya. Itu ya kebetulan saja mungkin. Pak, tadi kan Pak Diak bilang sebelumnya Pak Diak karyawan kan? Betul. Berarti Pak Diak ini usaha sampingan lah gitu, mendirikan usaha Atras ini. Yes. Apa sih Pak yang memotivasi selain tadi Bapak bilang karena untuk membantu bayar cicilan mobil, sampai Pak Diak pun terjun langsung menjadi driver online, nah itu apa memotivasi selain itu apa sih Pak? Motivasi saya ya ngelihat perkembangan saat ini ya. Saya apa ya, saat waktu itu saat kita saya survei kan saya saat dulu turun langsung. Saya survei sendiri ke lapangan, ke rekan-rekan teman-teman driver. Banyak sekali keluhan atau permintaan yang saya pengen kerja, gitu ya. Saya pengen kerja, saya pengen usaha jadi driver online, tapi mobil nggak punya. Ini mendasari perusahaan Atrans untuk membuka banyak lapangan pekerjaan. Ya, utamanya di situ sih. Jadi bisnis sekalian ibadah. Gitu, bisa bantu teman-teman di lapangan nyari nafkah, itu udah satu motivasi buat saya. Bahkan sampai saat ini permintaan kita juga cukup banyak. Waiting list di Atras itu untuk yang minta unit cukup banyak. Itu juga memotivasi kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkembang ke kota-kota lain. Oke, Pak Diak, berarti membangun salah satu memotivasi membangun Atras ini untuk saling membantu ya Pak, para pencari kerja khususnya driver online itu. Betul. Gitu. Pak, sekarang fokus kita ke atas nih. Ini kan bisnis rental mobil. Mungkin bisa disampaikan juga ke Sobat Istigo TV, jenis kendaraan yang disewakan oleh Atras itu apa aja sih? Saat ini unit Atras ya, karena memang bergeraknya di bidang banyaknya ke driver online. Pastinya namanya driver online pasti nyarinya yang paling irit, ya kan? Paling minim perawatan juga. Kalau dari pengusaha kan pasti begitu, minim perawatan, secara cost juga kecil, dan juga BBM pasti lebih irit. Nah, saat ini banyakkan unit kita banyak menggunakan di unit Daihatsu Sigra. Banyaknya ya, 80% unit kita Sigra semua saat ini, karena memang dari cost itu lumayan bisa hemat lah untuk karena kan gini, unit-unit ini kan banyak juga yang saya bilang tadi, banyak juga ini unit yang titipan dari para pemilik mobil gitu kan. Nah, kita kan punya tanggung jawab untuk ngejaga unit ini selalu kondisi prima. Jadi perawatan tetap walaupun mereka titip di Atrans, yang handling untuk perawatan ini di kita dulu. Jangan sampai mobil mogok atau apa, kita mesti laporan dulu, tektokan dulu sampai lama, ujung-ujungnya mobil nggak bisa jalan gitu kan. Pasti kita handling dulu. Saat ini kita unit kita banyak dihandling oleh bengkel resmi, terutama di Bogor ya. Ini handlingan di kita semua, begitu. Jika ada nggak sih Pak kayak kualifikasi yang memang saya pengen nih nitipin mobil ke Atras, nah ini ada nggak sih Pak dari kondisi mobilnya, tahun mobil harus berapa, umurnya berapa tahun, kayak gitu? Oke. Kembali lagi yang tadi, karena permintaannya banyaknya unit LCGC gitu kan, banyaknya permintaan unit LCGC. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nitipin unit di Atrans, boleh kita terbuka. Saran saya ya itu
karena requestnya sekarang masih banyaknya LCGC, lebih baik unitnya LCGC, unitnya juga 7 seat atau ya sekelas Sigra, Kalia ya kayak gitu ya. Nah, kenapa saya lebih banyak milih ke Sigra, karena memang dari cost lebih kecil ya untuk perawatan. Nah, kalau untuk tahun saat ini baiknya tidak lebih dari 5 tahun. Baiknya, karena kan memang di daftaran di akun ada batasannya nih Mbak, ada batasannya maksimal, ada beberapa akun yang bisa terima maksimal 8 tahun ada, tapi kita ambil amannya 5 tahunan lah ya, atau lebih muda lebih baik, jadi masa kerjanya lebih panjang. Performnya juga masih oke lah kan? Betul. Nah, kalau pengalaman juga ada beberapa yang nitipin unit di saya, dia bisa belinya mobil second. Ya namanya mobil second ya pasti ada perbaikan-perbaikan dulu. Ya, nggak sesempurna dapat mobil baru lah ya, kurang lebih gitu sih. Pak, kan tadi saya tahu dong bisnis rental mobil ini sudah merajalela di mana-mana. Betul. Nah, itu cara menghadapi persaingannya seperti apa sih Pak? Strateginya seperti itu? Strateginya, kita Atrans mungkin agak sedikit berbeda dari rental-rental lainnya. Rental-rental lain mungkin lebih banyaknya saat ini kan banyaknya rental-rental reguler tuh yang sewanya buat wisata, sewa sehari, 2 hari gitu kan. Namun rental-rental yang seperti itu justru resikonya banyak, Mbak. Resikonya banyak. Dan Atrans pun saat ini kan selain juga di driver online, penyewaan buat driver online juga kita nyiapin nih ada beberapa unit yang saya sewain reguler gitu kan. Nah, sewa seperti itu justru resikonya tinggi sekali. Sewanya tinggi, resikonya tinggi sekali. Nah, di Atrans kenapa saya bilang berbeda? Karena dia lebih banyak fokusnya ke driver online. Nah, yang notabene ini pasti kita screening ketat nih datanya. Kita screening ketat. Kita cek datanya, rumahnya di mana, bahkan dengan kita sudah perkembangan zaman ya, kita menggunakan ERP saat ini, kita menggunakan ERP, kita develop, kita ada tim IT konsultan sendiri. Saat ada calon driver yang mau daftar jadi sewa unit kita, mereka saat registrasi lewat link yang kita kirimkan, itu koordinat mereka langsung dapat. Koordinat mereka langsung dapat. Dia lokasi rumahnya di mana dia registrasi kan. Koordinat dia langsung dapat. Nah, jika memang koordinat itu tidak sesuai, nanti kan ada di cross check lagi nih. Oke, secara screening data oke nih bagus nih. Saya kirim tim saya. Survei ya, survei. Mereka tim survei saya bekalin tablet atau handphone atau smartphone lah ya. Di sana juga kita menggunakan aplikasi akan tarik koordinat aslinya. Kita tarik koordinat aslinya untuk menyesuaikan posisi aslinya. Di situ ya itu yang saya bilang agak sedikit berbeda karena memang kita screeningnya lebih ketat ya, lebih ketat sampai ke koordinat, sampai ke data, foto rumah, foto garasi itu kita ambil semua. Nah, dan juga kita pakai beberapa aplikasi berbayar untuk cek nih histori orang ini aman atau tidak. Gitu. Berarti benar-benar menjaga keamanan juga ya. Betul, karena kan yang saya bilang tadi beberapa unit juga bukan ada yang titipan ya, titipan unit nitip ke Atrans. Nah, ini kita punya tanggung jawab menjaga unit ini selalu aman, juga selalu rapi. Nah, salah satu yang mendorong saya ke arah digital nih, saya sedikit cerita. Salah satu yang mendorong saya ke arah digital, saat saya menemukan case mobil baret sama driver, gitu kan. Tapi drivernya ngerasa tidak melakukan. Ya mungkin kalau unitnya 1-2 saya bisa hafal. Sekarang unit saya di atas 20 unit aja ngapalin satu persatu ya susah juga. Gitu kan. Di sini yang mendorong saya, oke, bulan lalu kan diinspeksi. Inspeksinya masih kertas. Saya cari itu dokumennya kan, historicalnya. Kemana ya gitu kan? Kemana? Nah, disitulah saya memiliki pemikiran ini harus ada lakukan perubahan digital. Akhirnya saya kontak teman, saya minta bantu rekan saya nih dari IT konsultan, perusahaan IT konsultan, tolong ketemu dong, ketemu. Akhirnya saya ceritain lah, saya punya problem seperti ini karena driver tidak mengakui. Driver tidak mengakui, bukan nama saya Pak, baretnya ini kan yang sama sebelumnya. Ujung-ujungnya kan karena nggak ada historical seperti itu yang pencatatannya kurang rapi,
pemilik mobil pun minta pertanggungjawaban dong, Iya, pasti kan. Mobil saya jadi baret gitu loh, mobil saya jadi baret, gimana, siapa yang bertanggung jawab? Harusnya kan tanggung jawab yang bawa gitu kan. Di situ saya ngerasa, wah, saya ditanya seperti itu aja terus terang nggak enak makan saya. Karena saya punya tanggung jawab, betul. Saya nggak enak makan, tidur kepikiran, ya istilahnya badan rebahan, pikiran menjelajah gitu. Akhirnya saya putuskan saya harus buat sistem. Saya temui rekan saya itu IT konsultan, saya diskusi panjang, saya butuh fitur seperti ini. Sampai saat ini, alhamdulillah sudah project ERP ini sudah berjalan sekitar 70%. Berjalan sudah 70%, inspeksi pun sudah bisa digunakan. Jadi saat ini kita inspeksi menggunakan digital. Jadi nanti ada gambar mobil tuh layoutnya. Nanti itu tinggal diklik, langsung take foto. Nah, itu langsung ke save juga ke server, historinya akan tersimpan. Jadi saat kita mau inspeksi berikutnya, histori sebelumnya tuh kelihatan. Ini X siapa? Ini X siapa? Jadi nggak bisa lagi kita dibohongin gitu kan. Udah ada di sistem nih. Betul. Jadi historinya kita udah jelas semua. Jadi kita tahun 2023 memang sesuai tema kita saat ini transformasi digital. Ya, transformasi digital to level up. Untuk kita bisa naik kelas, kita harus mau naikkan level untuk melek digital gitu. Kalau sebenarnya kan Pak itu melek digital banget ya Pak. Emang dari sisi background pendidikannya Pak di Yoka IT atau memang dari pengalaman, dari sisi pekerjaan tadi yang menjadi karyawan itu, atau bagaimana sih Pak pasaran itu ya? Kebetulan ya saya lulusan IT sih. Oh, Kebetulan saya lulusan IT. Cuman memang buat saya teknologi itu sangat membantu ya. Buat saya teknologi itu sangat membantu. Semua bisa dimudahkan dengan adanya teknologi. Makanya bisnis saya yang saya tadi bilang kan, Atras Digital Sinergi, karena memang visi saya menjadikan perusahaan ini jadi perusahaan digital yang bisa berkembang. Perusahaan transportasi digital. Oke, Pak Dio. Ini kan saya nanya terkait layanan service excellent kepada pelanggan. Ini gimana sih cara Atlas memberikan kepuasan terhadap pelanggan itu seperti apa sih Pak? Oke, terkait service excellent ya. Service excellent mungkin kalau dibilang pelanggan ini dibagi dua ya Mbak. Yang satu owner Atrans atau pemilik mobil yang nitipin unitnya dan mempercayakan unitnya ke saya. Dan yang kedua driver, dari sisi driver. Yang pertama dari penitip unit ya, penitip unit kami menjaga penuh dengan baik unit-unitnya, terutama karena kita sudah transformasi digital. Inspeksi kita kendaraan tiap bulan Mbak. Inspeksi kendaraan kita tiap bulan kita lakukan histori. Nah, nanti ke depan teman-teman pemilik unit ini juga bisa login nih ke akun-akun ERP kita nih. Ke akun ERP kita bisa login, mereka akan dapat report. Selain report pembayaran ya, juga ada report kita inspeksi kendaraan. Tiap bulan kan kita lakukan inspeksi nih. Historinya akan masuk ke pemilik mobil. Jadi mereka bisa lihat, oh unit saya terjaga dengan baik gitu ya. Terus perawatan pun kita pasti laporan juga. Kita weekly ya, tiap minggu kita pasti laporan. Gitu. Terus dari sisi driver kita menyediakan kendaraan yang aman dan juga terawat, terutama itu. Nah, terawat di sini karena unit-unit kita memang basicnya lebih banyak dihandle sama bengkel resmi. Kita percayakan ke bengkel resmi untuk handling unit kita. Nah, secara keamanan seperti itu sih. Unit-unit kita juga dipasangin GPS seperti itu. Kurang lebih itu. Tadi kan Pak Dio sempat cerita dari awal merintis, sempat mobilnya diambil gitu Pak. Ada nggak sih Pak merasa pikir, udah deh kayaknya nggak perlu diterusin lagi deh, kayak masaknya udah deh kayak nyerah, ini gagal deh gue. Nah, ada lagi seperti itu nggak sih Pak? 2018 saat kejadian unitnya dibawa kabur karena kan gini,
itu memang unit-unit saat itu kan kakak saya yang baru mau masuk, ingin coba. Di luar itu juga kan, wah, bisnis ini sama keluarga lagi kan, sama keluarga pasti bebannya beda lah ya, bebannya beda. Wah, gimana ya untuk mengembalikan kepercayaan gitu kan, untuk mengembalikan kepercayaan, saya mesti bisa bangkit, saya mesti bisa lanjut usaha ini. Akhirnya berjalannya dengan waktu, ya waktu yang menjawab, kepercayaan itu juga kembali gitu. Jadi ikhtiar ya sih yang paling utama itu. Betul. Dan ya Mas, niat utamanya saya juga yang pertama tadi, saya ingin bantu banyak teman-teman driver di jalan itu untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Cara saya mau mempromosikannya, pasti kan orang belum kenal atasnya apa sih. Nah, dari Pak Dev sendiri, apa sih strategi untuk mempromosikan Atransnya seperti apa sih Pak? Karena kan saya perkembangannya juga cukup pesat ya, baru berapa tahun, 3 tahun ya Pak, kurang lebih. Digital pasti. Ya, ya, Pak, ya. Digital pasti. Saya saat masih merintis sendiri ya, saat merintis sendiri itu di 2018, 2019, saya masih jalanin sendiri. Saya kalau ada driver stop, saya masih nyari sana sini, memang saya posting ke sosial media sana sini gitu kan. Screeningnya ketat, ujung-ujungnya nggak dapat yang bagus gitu kan. Nah, mulai 2021 saya open web, yang juga di handling sama IT konsultan saya. Itu perkembangan langsung meningkat. Justru yang tadinya saya nyari driver, ayo siapa yang mau sewa unit saya, justru sekarang waiting list. Datang sendiri waiting list. Ini sampai saat ini pun unit kita kan terbatas nih, 26 unit, 2 unit untuk reguler, 24 unit untuk driver online. Berarti kan untuk driver online hanya 24 nih kan. Waiting list saya, kalau dari data statistik di sini ada 95 orang. 95 orang waiting list untuk menggunakan dari mobil Atrans ya. Betul, makanya ini juga jadi salah satu motivasi saya. Jadi salah satu motivasi kita untuk bisa mengembangkan Atrans, gimana caranya untuk bisa menjangkau teman-teman driver yang saat ini masih butuh gitu kan. Saat ini terus terang kita masih beroperasional atau masih mengcover area-area domisili Bogor. Gitu. Memang kalau jalannya teman-teman driver online bisa narik Jabodetabek, bisa keluar Jabodetabek pun bisa. Namun penerimaan saat ini drivernya masih area Bogor. Kita masih survei ke area Bogor gitu kan. Nah, ada rencana pengembangan expand, kita mau ke Depok, perluasan area ke area Depok. Nah, nanti baru mudah-mudahan kita berkembang sana sini ya. Karena permintaannya dari mana-mana. Bahkan kalau namanya web gitu kan, namanya digital, dunia digital itu kita tidak bisa batasi permintaannya. Yang registrasi ada yang sampai ke Medan, dari Bandung, Medan, wah, Palembang itu yang request ke kita. Cuman ya kita masih belum bisa penuhi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa penuhi ke kota teman-teman semua. Itu berarti rencana akan datang ya Pak ya, untuk Atrans Expand ya? Iya, betul. Kalau untuk tantangannya, tadi saya belum sempat menanyakan, tantangannya apa sih Pak untuk membangun atau merintis usaha Atrans ini Pak, yang dihadapi? Tantangan? Tantangan juga pastinya ini ya, apa namanya, kita pasti namanya pengusaha rental dibayang-bayang itu namanya penjahat-penjahat rental. Ya, penjahat-penjahat rental ini udah pasti. Dimanapun pengusaha rental pasti namanya dibayang-bayangi sama sindikat-sindikat ini udah pasti. Cuman ya itu, sekali lagi tantangan seperti itu kita bisa minimalisir ya. Dihilangkan mungkin tidak bisa, tapi meminimalisir resiko-resiko yang ada. Gimana caranya? Salah satunya pasang GPS. Ya, salah satunya pasang GPS. Terus juga apa namanya, sesekali cek lapangan, gitu kan? Sesekali cek lapangan harus itu. Sekali cek lapangan, jangan terlalu percaya karena rekanan bisnis rental itu ada ya. Saya saling koordinasi sama teman-teman pengusaha-pengusaha rental. Ya ada yang memang baru sewa seminggu pembayaran lancar, 2 minggu pembayaran lancar, minggu ketiga orangnya hilang, sampai dicari ketemu GPS atau ada yang seperti itu. Bahkan
terakhir yang saya pernah dengar ceritanya itu dibawa ke Lampung kalau nggak salah, mobil itu sampai sana mobilnya dipretelin, setirnya nggak ada, joknya nggak ada, mobil ada nih, wah mobil ada ketemu, Pas dilihat, isinya nggak ada, dipretelin. Waduh, itu resiko-resiko yang sangat tinggi ya. Makanya untuk menghadapi tantangan itu, yaitu salah satu kita siasati dengan inspeksi. Inspeksi ini selain kita cek keutuhan kendaraan, ada tambahan barat atau tidak, kita cek sampai ke interior, kita cek arah area mesin gitu, kita cek semua kelengkapannya. Ketika ada kekurangan atau ada contoh misalkan anggap sampling dop velg hilang, dop velg hilang, ya sebelum berkelanjutan saya pasti minta ini ganti dulu, ditambah dulu gitu kan. Jadi jangan sampai ada perlengkapan mobil yang berkurang. Itu makanya adanya inspeksi bulanan. Nah, inspeksi sendiri ini jadi salah satu target tim saya nih. Makanya di ERP ini, di sistem ini juga termonitor sama saya, termonitor di dashboard. Termonitor di dashboard. Ini bulan April masih 0% ya, masih 0% karena kan masih awal bulan ya, masih awal bulan. Tim saya belum melakukan inspeksi. Nah, rencananya memang malam ini mau sekalian kumpul semua, kita inspeksi rame-rame. Kita inspeksi rame-rame. Nah, ini kan akan jadi target tim saya nih. Harus selesai semua 100%. berarti itu masuk ke KPI juga ya? Betul, jadi KPI tim saya nih. Nanti insentif nggak cair nih. Jangan sampai. Betul. Oh, luar biasa sekali. Pak, terakhir ya mungkin Sobat Isi TV pengen tahu nih, apa sih kunci untuk menjadi pengusaha seperti Pak Dio? Mungkin ada yang mungkin di satu sisi masih bekerja, tapi satu sisi ingin mencari tambahan. Nah, itu gimana sih? Konsisten. Tipsnya ke Sobat Isi TV. Konsisten. Namanya jadi pengusaha, kerikil itu udah pasti ada ya, batu kerikil itu udah pasti ada. Tapi ya kita utama konsisten, jangan pernah menyerah, jangan ada masalah sedikit kita mentalnya turun, dah lanjut. Dan sekali lagi mungkin yang perlu dibilang, jadi pengusaha itu enak ya, tidur nyenyak ya. Aduh. Pengusaha itu tantangannya lebih besar loh. 24 jam ya lo kerjanya, Pak ya? Betul. Badan rebahan, pikiran jalan-jalan. Oke, Itu berarti sih. kita siapin mental sih. Mental konsistensi. Itu udah ya, mental konsistensi, ikhtiar. Satu lagi jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih banyak nih Pak. Ya, terima kasih banyak, Mbak Dini. Semoga Atras menjadi berkembang lebih pesat lagi, Amin. lebih luas lagi. Amin. Terima kasih, dadah. Bye.